Sekarang kita akan masuk ke segmen yang kedua mengenai pemecahan metode Simplex. Tadi sudah kita bahas bahwa metode Simplex itu bisa dipecahkan hanya kalau permasalahan program linear Anda sudah ditranslasikan dalam bentuk baku atau bentuk yang standar. Di luar bentuk ini menjadi tidak bisa bekerja eh, algoritma simpleknya tersebut. Tadi beberapa karakteristik dari metode bentuk yang baku sudah kita bahas ya. Yang pertama adalah masalahnya harus maksimisasi atau minimasi. Yang berikutnya pembatasnya semuanya dalam bentuk persamaan. Yang ketiga variabel keputusannya tidak negatif. Dan yang terakhir juga konstanta ruas kanannya juga tidak boleh negatif. Ya. Nah, di sini ini bagaimana kemudian kita membahas masalah pemecahan sistem persamaan linear yang lagi-lagi di sini merupakan kita mengambil konsep dari OBE yang sudah Anda pelajari pasti pada saat kuliah sebelum penelitian operasional ini, karena kuliah matriks dan ruang vektor biasanya merupakan prasyarat dari kuliah penelitian operasional ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan? Jadi pada dasarnya Anda menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear ya, yang mana dia akan memaksimumkan atau meminimumkan sebuah fungsi tujuan linear. Tadi kita membahas di segmen sebelumnya bahwa kita akan memilih variabel keputusan yang akan memaksimumkan atau meminimumkan itu, katakanlah kita lambangkan dengan X star. Berarti ini adalah X yang optimal. Optimal terhadap fungsi tujuan Anda tersebut. Nah, bagaimana kemudian cara kita menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut? Tadi sudah saya sampaikan bahwa cara yang cukup banyak dipakai, biasanya Anda bisa memakai cara dengan Gauss-Jordan. Di sini saya peringatkan bahwa di video ini saya tidak menjelaskan secara detail karena itu sudah prasyarat dari kuliah ini, dan silahkan dilihat-lihat lagi. Kalau ingin tahu kira-kira metode detailnya seperti apa, silakan melakukan pengecekan atau referensi terhadap materi kuliah matriks dan ruang vektor. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Kita punya sebuah sistem ya. Sebuah sistem dengan dengan dua persamaan yang mana dia merupakan persamaan linear. Ini persamaan yang pertama, X1 minus 2X2 ditambah X3 minus 4X4 ditambah 2X5 sama dengan 2. Yang berikutnya adalah X1 dan seterusnya sama dengan 4. Nah, sekarang kita hanya punya dua persamaan, tetapi permasalahannya adalah ada 5 variabel keputusan yang tidak saya ketahui, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Supaya Anda tidak hilang konteksnya, di sini saya berikan ilustrasi bahwa variabel keputusan ini mengindikasikan apa yang kita cari. Kalau dalam kasus mix production yang sudah kita berikan, berarti kemungkinan di sini adalah jumlah produk 1 dan produk 2 yang kita bikin. X3, X4, dan X5 kemungkinan adalah variabel semu. Mungkin ya, maksudnya ini belum tentu, tapi saya memberikan contoh. Nah, kemudian di sini katakanlah 2 dan 4 ini adalah ketersediaan bahan baku A dan bahan baku B. Memahami konteks sangat penting, karena kalau tidak Anda akan terjebak dalam kemampuan menghitung saja tanpa benar-benar bisa menganalisis sebetulnya apa makna di balik itu ya. Nah, tapi singkat cerita, kalau kita kembali ke permasalahan linear tersini, karena lebih banyak jumlah variabel yang tidak diketahui daripada persamaannya, jadi yang tidak diketahui tentu saja di sini ada 5, persamaannya hanya ada 2, pasti dia punya lebih dari satu solusi kalau secara matriks ya.
Tentu saja secara natural seperti itu. Beda kalau misalnya Anda mencari dua variabel dan Anda punya dua persamaan. Misalnya itu permasalahan sering kita hadapi. Solusinya pasti unik untuk dua variabelnya tersebut. Misalnya kita punya X1 dan X2, kita cari dalam dua persamaan yang berbeda. Ya, pasti mendapatkan solusi yang unik. Nah, tapi kalau permasalahan seperti ini, solusinya menjadi tidak unik dan himpunan semua solusinya tersebut sekarang kita sebut sebagai himpunan solusi atau solution set. Nah, dalam sistem persamaan linear tadi kita kemudian dikenalkan pada konsep yang disebut sebagai sistem ekuivalen. Contohnya bagaimana? Sistem ekuivalen itu sudah kita pelajari pada kuliah matris dan ruang vektor. Dia disebut sebagai ekuivalen pada saat memiliki himpunan solusi yang sama. Kita punya beberapa metode di sini untuk memecahkannya. Ya. Ini adalah salah satu metode klasik dari Gauss-Jordan. Caranya adalah Anda bisa mengalihkan sembarang persamaan dalam sistem ekuivalen tersebut, baik dengan bilangan positif maupun bilangan negatif. Kemudian Anda bisa menambahkan atau mengurangkan, ya, tergantung sudut pandang Anda. Baik dia dengan konstanta yang positif, negatif ataupun nol ke persamaan yang tadi. Nah, di sini kita akan melakukan percontohan dengan dua persamaan yang sudah kita pelajari, sudah kita perlihatkan di slide yang nomor 18 ini. Nah, contohnya begini. Ini merupakan persamaan awal, ya. Persamaan awal. Nah, sekarang saya kemudian mengubah ke dalam sistem persamaan yang kedua. Di sini apa ide besarnya adalah X1 yang ada di persamaan kedua ini ingin saya buat menjadi 0. Ya. Supaya X1 yang di sini sama dengan 0, maka tentu saja kalau saya mengambil di sini X1 harus saya tambahkan dengan X1. Ya. Sekarang kalau ini saya berikan garis, ini saya berikan garis juga. Ya. Apa hubungan antara X1 dengan X1? Tentu saja dia adalah satu kalinya. Maka kalau saya di sini menuliskan berarti X1, ya. Kemudian saya kalikan yang di sini dengan 1, kalikan yang di atas itu dengan 1, kemudian saya kurangkan terhadap tersebut. Atau saya kalikan dengan min 1, ya. Kemudian ini saya kalikan dengan yang baris atasnya, ini adalah X1-nya. Maka kalau dalam kasus ini adalah X1 minus X1 akan sama dengan 0, ya. Jadi faktor pengalinya adalah min 1 tadi, supaya dia bisa menjadi 0. Ya. Sekarang bagaimana kalau dengan yang ini? Berarti saya punya yang di sini adalah min X2 dengan faktor pengali tadi adalah min 1. Saya kalikan dengan atasnya adalah, atasnya berarti yang ini, ya, min 2X2. Maka akan sama dengan di sini kita punya min X2 ditambah 2X2. Anda akan mendapatkan sama dengan X2 yang di sini. Ya. Tadi kita sudah dapatkan sini 0, ini kita dapatkan X2 yang di sini. Nah, sekarang bagaimana kemudian kalau kita mengerjakan untuk yang ini? Ini pun sama saja, berarti sekarang yang ini maksud saya. Berarti sekarang kita lihat min X3, faktor pengalinya adalah min 1. Kita kalikan dengan X3. Sini, maka sama dengan min X3 sama dengan min 2X3. Ini Anda dapatkan di sini min 2X3. Ya. Kemudian yang ini sekarang
min 3x4, faktor pengalinya min 1, saya kalikan dengan atasnya 4x4, maka dia akan menjadi tentu saja adalah min 3x4 ditambah 4x4. Di sini Anda akan dapatkan sama dengan x4. Ya. Kemudian yang di sini yang terakhir adalah, kalau saya tuliskan di paling atas, semoga Anda tidak bingung ya. Kalau bingung ya dikerjakan sendiri, karena ini sudah pernah dipelajari di kuliah matriks dan ruang vektor. Maka yang di sini adalah sistem persamaannya adalah min x5 tuh, kita kalikan dengan min 1, ini adalah 2x5, maka Anda akan mendapatkan sini min x5 dikurangi dengan 2x5, Anda akan mendapatkan min 3x5. Ini yang terakhir adalah 4 dikurangi 2, tentu saja adalah sama dengan 2. Nah, artinya apa? S1 dengan S2 merupakan sistem yang ekuivalen karena kita sudah melakukan ekuivalensi baik terhadap persamaan yang satu tersebut maupun terhadap persamaan yang kedua. Ya. Sekarang kita coba lihat S3. Kalau X3 sekarang, bagaimana kemudian kita melakukan ekuivalensi dari S2 menjadi S3? Di sini ide besarnya sekarang adalah saya ingin meniadakan, ya, saya ingin meniadakan minus 2x2 ini, sehingga ini saya bilang ini akan menjadi pivotnya tadi, ya. Sekarang tentu saja minus 2x2, karena tadi tujuan saya di sini adalah dia menjadi 0. Supaya dia menjadi 0, harus saya tambahkan tentu saja dengan 2x2. Ya. Sehingga dalam kasus yang demikian, kemudian kalau kita relasikan antara dua hal ini, apa hubungan x2 dengan 2x2? Oh, ternyata faktor pengalinya tentu saja adalah plus 2. Ya. Berarti di sini yang atas kemudian Anda tambahkan dengan 2 kalinya persis variabel yang ada di bawahnya. Sehingga bagaimana kalau kita mendapatkan ini? Berarti adalah yang di sini saya tuliskan, ya. X1 ditambah 2 kalinya yang di bawahnya. Yang di bawah S1 ini Anda lihat dia adalah 0. Maka tentu saja dia tetap sama dengan X1. Ini yang kita sudah tuliskan di sini. Kemudian bagaimana yang ini tadi sudah kita tuliskan, ya. Minus 2x2 ditambah 2 kalinya yang di bawahnya adalah x2, maka dia akan menjadi 0. Ini 0, ini juga 0. Ya. Yang ada di sini. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan ekuivalensi yang ada di sini sekarang? Berarti adalah X3 ditambah faktor pengalinya 2, ya, dikalikan yang ada di bawahnya adalah minus 2x3. Maka dia adalah x3 di sini minus 4x3. Anda akan mendapatkan di sini minus 3x3. Ya. Saya dapatkan yang di sini sama. Kemudian Anda bisa melakukan juga yang ada di sini untuk X4 dan X5, silahkan dilakukan dengan cara yang sama. Tapi kalau saya langsung loncat ke yang ada di sini 6, ya, maka 6 ditambah 2, sorry bukan ini berarti ya, ini 2 maksudnya. Sini saya punya di sini adalah 2
ditambah 2 dikalikan yang ada di bawahnya 2 juga, saya akan dapatkan 6. Nah, inilah 6 yang saya dapatkan di situ. Ya. Itu adalah cara kita mengerjakannya dengan operasi baris yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan kalau Anda bingung, lagi-lagi Anda bisa melakukan pemutaran ulang karena menurut saya sudah sangat jelas ya logika-logikanya. Kalau tidak, coba cek bagaimana masalah operasi baris elementer tersebut. Oke. Sekarang misalnya saya hapus supaya menjadi bersih lagi. Ya. Sekarang kalau kita lihat, tadi kita sudah melakukan modifikasi terhadap sistem persamaan linearnya tersebut dan kita mengetahui dengan jelas bahwa antara S1, S2, dan S3 ini merupakan sistem yang ekuivalen ya. Tadi kita sudah melakukan beberapa modifikasi, artinya seimbang begitu. Di setiap persamaan itu Anda melakukan perubahan secara simultan. Nah, sekarang kalau kita lihat khusus ya, khusus X1 dan X2, misalnya kita sekarang mengasumsikan bahwa X3, X4, dan X5 ini sama dengan 0 ya. Untuk kenapa begitu ya kita tidak tahu. Kita asumsikan saja sekarang yang di sini sama dengan 0. X1, X3 0, X4 0, X5 0. Jadi mau Anda kalikan dengan koefisien berapapun, pasti yang saya beri lingkaran di sini kan nilainya 0 karena minus 3 kali 0, minus 2 kali 0, minus 4 kali 0 tentu saja sama dengan 0. Begitu pula minus 2 kali 0 ditambah 0, minus 3 kali 0 juga akan menghasilkan 0. Sehingga tentu saja di sini, kalau dalam kasus yang kita nolkan seperti ini, maka persamaan linearnya akan menjadi X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 2. Ya? Nah, itu adalah kita sebut sebagai solusinya. Sehingga di sini, dalam istilah simplex yang dipakai dalam pemrograman linear, persamaan yang ketiga ini disebut sebagai persamaan yang sifatnya kanonik, di mana variabel-variabel basisnya ini bernilai 1 koefisiennya. 1 itu maksudnya plus 1, bukan minus ya. Ini juga plus 1. Dan variabel-variabel yang lain yang bukan termasuk ke dalam variabel basis, artinya dia merupakan variabel non basis, dia sifatnya kita anggap 0. Tidak berarti. Dalam kasus yang demikian, ya, itu adalah sistem kanonik dari variabel basis, sehingga kita dengan mudah mendapatkan solusinya tadi. X1 adalah 6, X2 adalah 2. Nah, sekarang kita kemudian melakukan beberapa definisi. Yang disebut sebagai variabel basis, dia adalah variabel yang muncul pada koefisien dengan angka 1 pada persamaan tersebut dan 0 pada persamaan yang lain. Ini merupakan hal yang sangat penting ya. Tadi sudah saya definisikan bahwa dia adalah variabel basis. Karena kenapa? Di sini dia 1, yang lain 0. Begitu pula X2 adalah basis, dia 1, yang lain adalah 0. Itu adalah definisi dari variabel basis. Dia dalam suatu persamaan muncul koefisiennya 1, persamaan yang lain koefisiennya 0. Ini persamaan yang lain. Nah, yang selain menjadi variabel basis tersebut adalah variabel non basis. Kalau kita lihat di sini, mengapa dia ini adalah variabel non basis? Ya, dia tidak ada yang persamaannya plus 1. Ini pun sama. Ya, dalam hal ini. Kalaupun ini sekarang 1 begitu ya, tapi ini ada 2-nya, dia juga bukan variabel basis. Karena definisi variabel basis strictly ya, atau secara tegas begitu, dia 1 di satu persamaan, 0 di persamaan yang lain. Ya. Nah, apa yang disebut sebagai operasi pivot tadi? Dia merupakan rangkaian operasi baris elementer
yang mana kita berusaha untuk mereduksi persamaan itu ke dalam sistem ekuivalen yang dia punya variabel basisnya. Contohnya tadi, bagaimana kita melakukan reduksi secara sistematis sehingga S1 di sini Anda menjadikan S2. Ini dia berarti X1-nya adalah basis ya. 1 0. Apakah X2 basis? Bukan. Karena di sini dia yang saya coret bernilai 2. Berarti di sini untuk persamaan S2 basisnya hanya ada X1. Tapi kalau untuk S3 basisnya adalah X1 dan juga X2. Nah, itu adalah disebut sebagai operasi pivot yang nanti Anda akan pakai dalam operasi baris elementernya tadi. Nah, yang disebut sebagai solusi basis di sini adalah solusi yang akan diperoleh dari sebuah sistem kanonik di mana Anda menetapkan variabel non basisnya itu sama dengan 0, seperti yang kita lakukan tadi. Kita tahu bahwa X3, X4 dan X5 bukanlah variabel basis. Kita tetapkan dia sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, maka dengan mudah kita dapatkan X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 3. Ya. Nah, sebut sebagai solusi basis layak adalah solusi basis yang menghasilkan variabel keputusan yang sifatnya tidak negatif sesuai dengan syarat kita dalam program linear tadi. Di mana syaratnya tadi kita harus menghasilkan variabel keputusan yang tidak negatif, minimal nilainya adalah 0. Itu termasuk solusi basis awal yang solusi basis layak. Karena bisa juga ada solusi basis tapi mengeluarkan variabel keputusan yang sifatnya negatif. Bisa-bisa saja. Itu tidak bisa kita pilih dalam hal ini, ya. Nah, tadi kita punya dalam kasus kita punya M pembatas. M pembatas ini tidak lain adalah jumlah persamaan linier di dalam permasalahan kita tadi. Kalau dalam kasus kita yang tadi ini, ya, berarti sekarang kita punya satu atau kita punya M itu M-nya ada 2. Ada 2 pembatas. Ini pembatas yang pertama, pembatas 1. Ini adalah pembatas yang kedua. Nah, kemudian kita lihat juga sekarang kita punya N variabel. Variabel keputusan tadi kita punya 5 dari X1 sampai X5. Jadi ini kita punya 2. Ini kita punya 5. Ya. Nah, maka sekarang jumlah solusi basis yang mungkin dalam permasalahan kita ini, maka kalau berdasarkan teori probabilitas tentu saja kita memilih kombinasi M-nya tersebut dari N variabel keputusan yang ada. Dalam kasus kita tadi adalah kita memilih 2 dari 5 variabel keputusan yang ada, berarti dia adalah 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Berarti kalau kita hitung, ya, ada berapa solusi basis yang mungkin? 5 kali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, ya. Total ada sebanyak 10 ya, variabel basis yang mungkin. Nah, sebetulnya 10 ini mengindikasikan apa? Kalau di dalam solusi grafis yang sudah kita pelajari minggu lalu, 10 ini tidak lain adalah titik-titik potong di dalam sistem persamaan linier tersebut. Dan kalau dengan cara SMA, Anda bisa mencari solusi optimalnya dengan cara apa? Dengan cara yang disebut sebagai pendekatan naif. Anda mencari enumerasi dari 10-10-nya tersebut. Ya. Jadi, maksudnya apa? Tadi kita gambarkan, kalau ini ada X1, ini ada X2, katakanlah kita punya, ya, katakanlah saya hasil kombinasinya bukan 10, tapi 4 misalnya, ya. Nah, 4 itu mengindikasikan di sini adalah titik-titik pojok yang berada di dalam sistem persamaan linier tersebut. Ya. Nah, jadi
Caranya bagaimana? Caranya Anda bisa melakukan yang disebut sebagai enumerasi basisnya. Tadi, pendekatan secara naif. Kita membangkitkan semua. Nah, tetapi dengan cara ini, namanya saja pendekatan yang naif. Kita melakukan sebuah pendekatan yang tidak efisien secara komputasi. Karena Anda harus membangkitkan seluruh solusi basisnya, mengecek satu persatu kemudian dan juga menghitung satu persatu tentu saja. Kemudian Anda cek apakah itu layak atau tidak dan seterusnya, baru kemudian Anda mendapatkan solusi. Nah, dengan metode simplex, cara yang itu direduksi. Sehingga sekarang Anda tidak perlu lagi melakukan pembangkitan satu persatu. Nanti akan kita lihat di segmen yang terakhir bagaimana kemudian dengan simplex kita bisa melakukan perhitungan dengan lebih efisien, ya. Saya rasa itu untuk segmen yang kedua.